Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Mapel PAI Channel. Kali ini kita akan melanjutkan kembali materi PAI untuk SMA SMK kelas 11 tentang menjadi muslim yang taat, kompetitif, dan beretos kerja unggul. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas bagian pertama dan bagian kedua. Sekarang kita akan melanjutkan ke bagian ketiga, yaitu mengkaji Quran Surah At-Taubah ayat 105 dan hadis tentang etos kerja unggul. Adapun pembahasan pada bagian ketiga ini meliputi yang pertama, tilawah dan terjemah Quran Surah At-Taubah ayat 105. 2. Mengidentifikasi tajwid Quran Surah At-Taubah ayat 105. 3. Mengartikan perkata Quran Surah At-Taubah ayat 105. 4. Asbabun nuzul dan tafsir Quran Surah At-Taubah ayat 105. Sebelum kita melanjutkan ke pembahasan, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Baik, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu tilawah dan terjemah Quran Surah At-Taubah ayat 105. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. Artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang Maha mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan kepadanya, kepada kamu, apa yang telah kamu kerjakan. Lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu mengidentifikasi tajwid Quran Surah At-Taubah ayat 105. Fasayarallahu. Hukumnya adalah huruf lam dibaca tafhim, karena ada lafzun zalalah didahului oleh fathah. Wa rasuluhu wal mu'minun. Hukumnya madsilah qasirah, karena ha dhamir didahului domah dan diikuti wawu berfathah. Wa saturadduna. Huruf ro dibaca tafhim atau tebal, karena huruf ro berharokat fathah. Fayunabbi'ukum bima. Hukumnya ikhfa syafawi, karena ada mim mati bertemu dengan ba. Ta'malun. Mad arid lis sukun. Mad tabi'i dibaca waqaf. Pembahasan yang ketiga yaitu mengartikan perkata Quran Surah At-Taubah ayat 105. Fasayarallahu. Allah akan melihat. Saturadduna, kalian akan dikembalikan. Ila alimil ghaib, kepada yang Maha mengetahui yang gaib, Allah. Bima kuntum ta'malun, apa yang kalian kerjakan. Berikutnya, pembahasan yang keempat, yaitu asbabun nuzul dan tafsir Quran Surah At-Taubah ayat 105. Untuk asbabun nuzul, tidak ada sebab khusus yang melatar belakangi turunnya ayat ini. Akan tetapi, perlu kesadaran yang tinggi bagi umat Islam untuk menumbuhkan semangat juang yang kuat dalam bekerja dan beramal. Hal inilah yang menjadi titik lemah umat Islam di hadapan umat lain. Seakan-akan umat Islam menjadi mainan pihak lain dan tidak diperhitungkan oleh dunia. Jika mayoritas umat Islam sudah memiliki standar etos kerja yang tinggi, otomatis dunia akan berada di bawah pengaruh Islam. Dimulai dari penguasaan terhadap ilmu pengetahuan, teknologi, dan lain sebagainya. Agar pemahaman ayat ini lebih utuh dan berimbang, yang berdasarkan rujukan beberapa kitab tafsir, berikut ini isi kandungan dari Quran Surah At-Taubah ayat 105. 1. Memerintahkan kepada kaum muslim agar melakukan amal soleh sebanyak mungkin. Amal soleh yang dilakukan, tentu saja diniatkan hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik amal yang nampak maupun tersembunyi, sebab rangkaian amal soleh itu akan dilihat dan dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasul, dan orang-orang beriman. Yang kedua, diingatkan bahwa kedurhakaan dan kemaksiatan jangan sampai terjadi di masa kini dan di masa depan. Ketika kita berbuat durhaka ataupun kemaksiatan, tentunya kita harus bertaubat. Hal ini karena waktu tak mungkin kembali lagi, sehingga waktu yang sedang dijalaninya diisi dengan aneka kebaikan dan tidak terjadi lagi kerugian yang lebih banyak lagi. Ketiga, hindari sikap merasa amalnya sudah banyak. Hal itu akan memperlambat langkahnya untuk beramal soleh lagi. Untuk itu, harus melakukan inisiatif dan mengambil kreasi yang baru untuk beramal, sehingga
Jika ada yang mengikuti langkah baiknya, akan dibalas berlipat ganda tanpa mengurangi pahala mereka yang mencontoh. Keempat, mengingatkan agar tidak menyalahi aturan Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap amal akan diperlihatkan kepada Rasul dan kaum muslim di hari kiamat kelak. Kebaikan akan dibalas kebaikan dan begitu pun sebaliknya. Dan pada akhirnya tersingkaplah aib dan celah mereka apabila ada manusia yang beramal tidak sesuai dengan tuntunan dan tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. 5. Manusia akan dikembalikan ke alam akhirat dan akan menerima balasan amalnya, baik ataupun buruk. Sekecil apapun yang dikerjakan oleh manusia, apabila sejalan dengan kadar keikhlasan yang dilakukan, maka akan menerima balasan, baik ataupun buruk. Yang keenam, tidak merasa cukup dengan hanya melakukan taubat, zakat, amal soleh, dan sholat semata. Tetapi kita juga harus melakukan semua hal secara maksimal dan unggul, sehingga umat Islam memiliki karakter berbeda dibandingkan dengan umat lain. Berdasarkan isi kandungan Quran Surah At-Taubah ayat 105, kita sebagai umat Islam harus memiliki etos kerja yang tinggi. Apa itu etos kerja? Etos kerja adalah pandangan hidup yang khas dari suatu golongan sosial atau semangat kerja yang menjadi keyakinan seseorang atau kelompok. Bagi umat Islam, bekerja itu tidak hanya bertujuan untuk memuliakan diri, tetapi juga sebagai manifestasi amal soleh yang mempunyai nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan hal tersebut, ada 2 buah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, di antaranya yaitu yang pertama hadis riwayat Bukhari dan Muslim. An Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-yaddul ulya khairum minal yaddis sufla wa bada'u biman ta'ulu wa khairu shadaqati an zahri ghinan wa may yasta'fif yu'iffahu Allahu wa may yastaghni yughnihillah. Rawahu Bukhari wa Muslim. Dari Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Dan dahulukan keluargamu, mereka yang wajib kalian nafkahi, dan sebaik-baik sedekah itu dari kekayaan yang berlebih. Dan siapa yang menjaga kehormatan dirinya, maka Allah akan mencukupinya. Sebaliknya, siapa yang sudah merasa cukup, maka Allah akan memberi kekayaan yang berlebih. Kemudian hadis yang kedua, hadis riwayat Muslim. An Anas bin Malik qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wal jubni wal harami wal bukhli wa a'udzubika min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati. Rawahu Muslim. Dari Anas bin Malik berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kelemahan, kemalasan, sifat pengecut, pikun, bakhil, dan aku berlindung kepadamu dari azab kubur dan fitnah hidup dan mati." Hadis riwayat Muslim. Berdasarkan isi dan kandungan hadis, serta beberapa penjelasan sebelumnya, maka ada 8 nilai etos kerja Muslim yang perlu menjadi landasan dalam bekerja dan beramal. 1. Yakin. 2. Optimis. 3. Kuat kemauan. 4. Rajin. 5. Berani dengan pertimbangan. 6. Dermawan. 7. Bebas dari hutang. 8. Membangun jaringan yang luas. Sesuai dengan 8 nilai etos kerja Muslim yang menjadi landasan dalam bekerja dan beramal, terdapat juga prinsip dan manfaat daripada etos kerja. Adapun prinsip etos kerja, yang pertama adalah bekerja, beraktivitas, dan beramal karena Allah, yaitu seluruh kegiatan hidupnya hanya dilakukan sebagai perwujudan rasa syukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kedua, berorientasi akhirat, yaitu menetapkan sasaran pencapaian hasil kerjanya kepada kesuksesan dunia dan akhirat. Ketiga, berkarakter kuat, yaitu memiliki reliability, dapat diandalkan dan juga memiliki kekuatan fisik dan mental dan spiritual. Keempat, berkarakter amanah, yaitu memiliki integritas, jujur, dan dapat memegang amanah. Kelima, bekerja dengan kerja keras, yaitu sikap pantang menyerah, terus mencoba sampai berhasil, tidak mengenal kata gagal, atau memandang kegagalan sebagai sebuah kesuksesan yang tertunda. Yang keenam, bekerja cerdas, yaitu memiliki pengetahuan dan keterampilan, terencana, memanfaatkan segala sumber daya. Berikutnya yaitu manfaat etos kerja. Yang pertama, menjaga kehormatan diri, karena dengan bekerja keras, hidup akan menjadi mandiri dan bermartabat. Kedua, merupakan sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup, baik yang bersifat pribadi maupun bagi keluarga. Ketiga, merupakan sarana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala
Karena wujud pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan bekerja keras. Keempat, memperkuat karakter. Karena dengan bekerja keras muncullah sifat tabah, sabar dan tidak mudah putus asa ketika menghadapi masalah ataupun problema. Yang terakhir, yang kelima, menjadi bagian realisasi dari peran manusia sebagai khalifah dalam mengelola alam ini. Baik, cukup sekian untuk pembahasan hari ini tentang menjadi muslim yang taat, kompetitif, dan beretos kerja unggul. Bagian yang ketiga, kurang lebihnya kami mohon maaf. Jazakumullah khairan kasir, terima kasih banyak yang sudah menonton video ini. Tekan tombol like jika menyukai video ini, dan share sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai ketemu di pembahasan materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.